Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Amiruddin di channel Asa Dunia. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan harapan yang baik untuk kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu tanaman yang terkenal dengan tanaman deso. Tanaman yang sering kali disepelekan padahal manfaatnya banyak sekali dan luar biasa. Tanaman apa itu? Kita lihat. Ini namanya tanaman ganyong. Tanaman umbi-umbian. Seperti ini umbinya. Lihat, ini ganyong. Ini ada tunasnya, oke. Nah, ini adalah tanaman ganyong. Tanaman ini bisa ditanam di polybag seperti yang saya lakukan. Bisa juga ditanam di tanah langsung. Karena untuk di tanaman polybag, kenapa saya tanam di polybag? Karena ini berkeliling, kemudian tengah-tengahnya saya gunakan sebagai kolam untuk menyiram dan juga untuk membudidayakan azolla. Oke. Nah, kita bahas kenapa tanaman ini sangat penting dan kenapa tanaman ini saya bahas. Di beberapa bulan terakhir ini saya sering melihat video baik itu di YouTube maupun di platform lain. Sering kali saya menjumpai video-video yang membahas tentang bahwa sebentar lagi akan krisis pangan. Mudah-mudahan itu tidak terjadi, tapi andaikan itu terjadi, jika Anda sekalian sudah memiliki tanaman ganyong ini, insya Allah tanaman ini juga bisa digunakan sebagai salah satu tanaman yang bisa digunakan untuk ketahanan pangan, sebagai pengganti beras dan juga banyak manfaat lainnya. Oke. Jadi kegelisahan saya bahwa melihat keadaan dunia yang seperti ini, terjadi perang, banyak yang memprediksikan akan terjadi perang dunia ketiga, akan terjadi kelangkaan pangan, nanti kebutuhan pokok akan mahal, pekerjaan semakin susah, PHK di mana-mana, keadaan ekonomi begitu terpuruk. Kemudian belum nanti dari alam katanya akan ada kemarau panjang. Mudah-mudahan itu semua tidak terjadi. Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi terbaik, negara kita semakin baik. Namun andaikan itu terjadi, kita harus mempersiapkannya dari sekarang. Salah satu cara mempersiapkannya adalah dengan mempersiapkan pangan atau makanan. Nah, banyak cara, banyak makanan yang bisa kita persiapkan. Bisa makanan-makanan instan yang kita simpan di rumah. Dan kalau kita berada di desa atau kita mempunyai lahan, entah itu lahan yang sempit atau lahan yang luas, bisa kita manfaatkan untuk menanam ganyong. Ini adalah salah satu tumbuhan untuk ketahanan pangan yang kaya akan manfaat. Ganyong ini terkenal sebagai makanan orang desa, makanan pedesaan, makanan yang sering dipandang sebelah mata. Padahal ini tanaman ini konon katanya berasal dari Amerika Selatan. Tanaman ini bisa dikonsumsi seperti yang tadi saya tunjukkan, kita konsumsi umbinya, bisa juga kita konsumsi daunnya. Ini yang pucuk muda seperti ini bisa kita sayur, rasanya enak. Nah, kenapa tanaman ganyong yang kita pilih? Sebenarnya masih banyak, nanti kita bahas juga. Ada umbi jalar, ada uwi, ada singkong, banyak tanaman yang bisa kita gunakan sebagai ketahanan pangan. Ada pisang. Kita bahas satu persatu. Kali ini kita bahas ini dulu. Kita bahas ganyong. Ganyong ini bisa dikonsumsi oleh orang yang kena penyakit gula sebagai pengganti nasi,
karena ini aman untuk dikonsumsi orang yang kena penyakit gula. Orang-orang dulu, ibu saya, orang tua zaman dulu itu kalau pagi itu biasanya merebus ganyong untuk sarapan. Jarang makan nasi. Makanya orang-orang zaman dulu sehat. Kemudian tanaman ganyong ini juga bisa untuk obat lambung. Obat lambung, keadaan perut kita yang bagi teman-teman yang sedang kena penyakit lambung, mengkonsumsi ini bisa menjadi obat. Bismillah. Kemudian mohon maaf kena diare juga bisa mengkonsumsi ini. Baik mengkonsumsi umbinya kita rebus, atau ini juga bisa kita ambil patinya. Kita bisa ambil patinya, kemudian kita jadikan bubur ganyong, rasanya enak sekali. Nah, selain untuk orang yang kena penyakit gula, kena penyakit diare, juga untuk orang yang pusing. Jika teman-teman lagi pusing, memiliki riwayat penyakit pusing, mengkonsumsi ganyong bisa untuk menyembuhkan penyakit pusing. Dan juga bisa untuk pengganti ASI bagi ibu-ibu menyusui, bisa ini digunakan untuk pengganti ASI. Kemudian juga bisa digunakan untuk apa itu namanya, untuk sariawan, karena ganyong ini mengandung vitamin C, bisa digunakan. Panas dalam, sariawan, mengkonsumsi ganyong insya Allah juga bisa sembuh. Itu manfaatnya. Kemudian cara penanamannya juga mudah sekali, seperti ini. Ini sudah muncul tunasnya seperti ini, kita taruh di dalam tanah atau di polybag seperti ini. Lihat seperti ini. Ini mudah sekali, tidak butuh perawatan khusus, tidak perlu biaya mahal, bisa seperti yang saya lakukan. Lihat, polybag dibikin berjajar, kemudian tengah-tengahnya dibuat kolam. Kolamnya airnya untuk menyiram, dan juga ada asolanya. Asolanya bisa kita untuk ambil, kita kasih makan ke ternak. Biayanya tidak mahal, manfaatnya luar biasa. Jika teman-teman belum punya ganyong, silakan cari di mana. Mulailah menanam ganyong untuk ketahanan pangan. Dan bagi teman-teman yang sudah memiliki tanaman ganyong tapi masih memandang sebelah mata tentang tanaman ini, mari kita rawat, kita jaga tanaman yang kita punya. Insya Allah kita akan mendapatkan manfaatnya yang luar biasa. Cintai tanaman kita, jangan lupa terus semangat. Mari menanam, hijaukan bumi kita, makmurkan negara kita dengan menanam. Sekian, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.